Sesuai dengan pembahasan kelompok kami, yaitu mengenai pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar, baik media cetak maupun non-cetak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian bahan ajar media cetak. Sesuai dengan pengertiannya bahwa media cetak ini adalah media ataupun bahan ajar yang digunakan lebih bersifat statis, kemudian mengutamakan nilai-nilai visual. Artinya dapat dilihat langsung oleh peserta didik ataupun pengguna dari bahan ajar media cetak tersebut, kemudian dapat diraba dan ada wujud nyatanya. Selanjutnya, apa manfaat dari media cetak ini ataupun bahan ajar media cetak? Nah, manfaatnya itu lebih memudahkan dalam proses belajar mengajar, lebih menunjang keefektifan dan efisiensi dari proses belajar mengajar. Selain itu juga dapat membuat peningkatan dari gairah belajar siswa untuk lebih memahami seperti apa yang sedang dipelajari. Nah, tentunya dari media cetak ini ataupun bahan ajar media cetak ini ada jenis-jenisnya, tidak hanya satu. Yang pertama ada buku teks, ada buku saku, ada buku penuntun, ada majalah, ada gambar lepas atau lembar lepas, dan juga berupa gambar-gambar ataupun media lainnya yang bisa kita lihat secara langsung, ada wujud bendanya, dan kemudian dapat kita gunakan dimanapun. Seperti halnya buku saku. Nah, buku saku ini sangat memudahkan peserta didik untuk memperoleh sumber belajar ataupun bahan ajar, sehingga dapat membuat peserta didik tersebut untuk dapat belajar mandiri dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, sesuai dengan pembahasan kami awal, yaitu pengembangan bahan ajar media cetak. Nah, tentunya dari beberapa jenis media cetak yang sudah saya sampaikan tadinya, itu memiliki apa saja proses dan bagaimana cara mengembangkannya supaya lebih efisien dan efektif. Nah, salah satunya adalah buku. Nah, buku ditulis secara sistematis, artinya dimulai dari pendahuluan, isi, dan penutup, sehingga peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan, apa informasi yang terkandung dalam media cetak tersebut ataupun bahan ajar yang dicetak tersebut. Pengembangan media bahan ajar cetak. Yang pertama dulu kita perlu tahu apa itu pengertian daripada bahan ajar non cetak itu. Nah, yang dimaksud dengan bahan non cetak tersebut yaitu merupakan bahan yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam proses pembelajaran di kelas yang dituangkan dalam teknologi non cetak. Contohnya non cetak ini kita seorang guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Tentunya kita ada persiapan yang namanya bahan non cetak ini atau teknologi non cetak ini. Salah satu contohnya adalah seperti media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu berisi yang namanya materi-materi yang akan dipaparkan terhadap peserta didik. Kemudian dalam mengembangkan media bahan teknologi non cetak ini ada pun manfaat yang perlu kita tahu atau kita ketahui seorang guru, yaitu yang pertama pemanfaatan bahan non cetak audio. Jadi melalui bahan non cetak audio ini dapat kita manfaatkan. Jadi dapat kita manfaatkan dalam arti untuk mendengarkan apa yang telah dipaparkan itu. Jadi dapat menjadi pengalaman bagi kita seorang guru, dan kita paparkan kepada peserta didik apa yang telah diajarkan dalam audio tersebut. Yang berikut bagian B-nya yaitu pemanfaatan bahan ajar non cetak transparansi. Jadi transparansi ini
dilakukan transfer antara guru dengan peserta didik. Jadi apabila ada siswa atau peserta didik kurang memahami paparan yang telah didengarkan, mungkin dia akan menanyakan, kemudian kita sebagai seorang guru akan memberikan jawaban tepat terhadap peserta didik yang menanyakan hal tersebut. Yang berikut bagian C-nya yaitu pemanfaatan bahan ajar non cetak, transparansi. Jadi artinya di situ kita manfaatkan dia bahan ajar ini melalui hasil pengalaman kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi berikut yaitu ketiga, pengembangan bahan ajar non cetak. Jadi dalam mengembangkan bahan ajar non cetak ini, adapun yang perlu kita ketahui yaitu pertama dulu analisis. Jadi analisis ini sebelum kita melakukan atau memberikan materi tersebut, tentunya kita harus menganalisis apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Yang kedua, perancangan. Jadi udah jelas ya, tentunya materi yang kita buat itu adanya perancangan, atau istilahnya kita rancang dulu baru kita tuangkan dalam non cetak tersebut atau seperti dalam media pembelajaran itu. Yang ketiganya adalah pengembangan. Jadi melalui pengembangan berikut, yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, setelah kita membuat suatu media pembelajaran terhadap apa yang kita tuangkan dalam media pembelajaran itu, salah satunya adalah materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik atau yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, tentunya kita harus mengembangkan. Walaupun kita sudah menuangkannya di dalamnya atau inti-inti yang ada di dalam media pembelajaran, kita harus mengembangkan supaya peserta didik akan mendalami apa yang dipelajari dalam materi tersebut. Kemudian evaluasi dan revisi. Nah, dari ketiga di atas tadi, yaitu setelah kita menuangkan materi-materi di dalam media pembelajaran atau non cetak tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Kita evaluasi apakah ini sudah cocok atau tidak, maksudnya apakah sudah bisa kita gunakan atau tidak kepada peserta didik. Kita harus melakukan revisi ini artinya apabila ada yang salah-salah itu kita dapat memperbaikinya dengan baik, lalu kita merevisi ulang supaya apa, agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam materi yang telah kita tuangkan dalam media cetak tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program video. Video merupakan salah satu jenis media yang audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara. Jadi dalam program video ini ada beberapa unsur, yaitu teks, gambar, audio, dan animasi. Nah, teks adalah berupa kalimat-kalimat untuk memperjelas suatu gambar, dan gambar yang disediakan sebagai pengisi suatu video, audio, dan animasi. Dan ada beberapa juga manfaat dari program video. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi mau sama anak-anak ataupun tingkat yang perkuliahan, program video juga sangat diperlukan untuk memperjelas suatu materi dan membantu siswa dalam memahami pembelajaran, memperkuat daya ingat siswa. Saya akan melanjutkan memaparkan materi kami dengan topik bahan ajar berbantuan komputer. Bahan ajar berbantuan komputer adalah suatu cara atau metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi komputer sebagai media utamanya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Terdapat beberapa komponen bahan ajar berbantuan komputer, yaitu pertama perangkat lunak, kedua yaitu perangkat keras, dan ketiga yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan sebuah komputer. Tidak hanya itu, ada beberapa manfaat dari bahan ajar berbantuan komputer ini, yaitu pertama sebagai alat bantu peserta didik dalam proses pembelajaran,
Dan kedua yaitu sistem belajar yang bersifat individu sehingga dapat langsung berinteraksi dengan peserta.